Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi kali ini kita mau bagi-bagi cerita lagi mengenai cerminan hati ya. Wajah itu adalah cerminan hati. Apapun yang ada di hati maka akan tampak di wajahnya. Itu nggak bisa dibohongi. Bang Andi nih sok ngerti nih, sok dukun Bang Andi nih. Kok bisa tahu? Nah, ya itu kan kita belajar. Makanya kita sering-sering lihat wajah kita. Saya pernah itu ketika mandi di kamar mandi itu, sambil mandi kok di kamar mandi kan ada cermin. Ngelihat muka sendiri aja muak saya, betul. Aduh, aku kok lihat muka sendiri jijik ya, kok muak ya. Apalagi orang lain yang lihat ya kan. Berarti ada yang nggak beres itu. Jadi coba setelah dengar audio ini bercermin kita. Muak nggak lihat muka sendiri ya. Kadang makin lama makin diperhatikan makin seram pula wajah tuh. Takut sendiri kita. Itu cerminan hati. Apapun yang ada di hati kita akan tampak di wajahnya. Iri dengki, busuk hati, apalagi. Penyakit-penyakit hati itu akan meredupkan cahaya wajah. Dan pandangan mata di situ akan melihat keegoan. Jadi dua itu diperhatikan. Wajah sama mata. Jadi bahkan kita kalau ngelihat orang yang sabar dengan orang yang pemarah itu dari matanya kelihatan. Ya. Mana orang yang zero, mana orang yang ego, mana orang yang sudah fana, dari matanya nampak semua. Ya. Jadi di situ coba kita belajar dari diri kita dulu, latih-latih terus, sering-sering bercermin. Sering-sering kita selfie. Sekarang kan udah ada kamera selfie, lihat wajah kita. Jangan kita selfie mau pamer muka, mau pamer eksis, ya itu namanya ria. Tapi kita selfie untuk koreksi diri. Lihat apa yang beda. Kemarin aku selfie begini, sekarang udah seminggu yang lewat. Sudah seminggu berjalan, selfie lagi kok beda gitu. Apa yang beda coba? Perhatikan. Pasti ada yang salah di diri kita. Ya. Jadi kalau wajah itu sudah nggak beres, nah ini yang banyak orang nggak paham. Kenapa sih bang saya kok banyak musuh? Kenapa sih bang saya kok banyak yang benci? Kenapa sih bang orang sama saya kok jahil? Kenapa ya bang orang sama saya kok nggak suka? Wajahmu itu nggak beres. Beresin dulu. Macam mana bang memang udah kayak gini wajah saya dari sana. Hatimu beresin. Barulah di wajah tuh enak dilihat orang. Ya. Sama si A nggak cocok, sama si B nggak cocok, sama tetangga ini nggak cocok, tetangga itu nggak cocok, kemanapun kita berada nggak cocok. Ada aja musuh. Kenapa? Muak orang lihat muka kita. Kotor hati kita itu. Makanya di wajah itu dinampakkan sama Allah. Jadi bukan soal wajah itu cantik atau buruk atau jelek, enggak. Tergantung bagaimana hati kita. Kalau hati kita cantik walaupun wajahnya jelek, enak dilihat orang, adem orang. Suka orang berteman sama kita. Ya. Orang mau berteman sama kita suka, orang mau sama kita enak. Kenapa? Itu cerminan hati. Ada yang cantik orangnya, cantik kali. Kalau udah dibilang perfect lah ya, sempurna. Tapi kenapa nggak nyaman kita dekat sama dia? Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang rupawan, tapi nggak nyaman. Apa yang kurang? Ya karena hatinya itu. Ya. Tapi ada orangnya nggak ganteng, orangnya jelek, orangnya biasa aja. Kalau dibilang parah lah jeleknya misalkan, tapi hatinya bagus, enak kita, nyaman kita sama dia.
Jadi tuh, makanya nih yang bagi yang bujangan, yang masih single, kalau mau cari pasangan tuh jangan lihat rupanya, lihat dulu hatinya, baca di rupanya, baca di wajahnya. Melihat wajahnya enak nggak, jangan tertipu sama kecantikan. Ya, jangan kita tertipu. Carilah cantik yang hakiki. Walaupun dia buruk rupa, biasa aja, nggak ada cantik-cantiknya, tapi hatinya bagus. Ada tuh di wajahnya itu cahaya itu. Enak kita lihatnya, ada magnet, nyaman kita, ya. Jadi itu ada tuh di Al-Quran itu, lupa saya ayatnya itu. Apabila baik kelakuannya, Allah tampakkan cahaya di wajahnya. Ya kan? Apabila buruk kelakuannya, Allah tampakkan juga di wajahnya, seperti tertutupi oleh noda hitam, kata Allah. Tertutupi malam gelap. Itu semua dari hati. Jadi jangan muka aja kita poles. Pakai bedak tebal-tebal, ya kan, macam-macam make up yang kita ganti kan. Nggak cocok make up satu, cocok coba lagi make up lain biar cantik, tapi hati nggak pernah dipoles, hati nggak pernah kita bedain, nggak pernah kita rias hati kita ini, percuma. Jadi coba nih, pandang wajah sendiri, ya. 5 menit aja, lihat ibu di kaca itu, di cermin. Sambung kesadaran kita kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan hatiku seperti apa, ya Allah. Apa yang selama ini aku nggak nampak ini, ya Allah. Minta sama Allah, bercerminlah. Ketakutan sendiri kita nanti lihat wajah sendiri, betul. Nah, itu yang harus kita lihat, ya. Jadi bagaimana bang wajah-wajah yang hatinya bersih, wajah-wajah yang orang dekat sama Allah, tidak terlalu cinta duniawi, tidak terlalu sibuk sama orang lain, itu ada cahaya di wajahnya. Makanya banyak orang tuh nggak mau pasang foto asli, kenapa? Takut dibaca, ya, takut dibaca. Apakah suasana hatinya lagi benci? Apakah suasana hatinya lagi marah? Apakah lagi nggak puas, jengkel, segala macam, atau dia lagi sabar? Itu nampak semua di wajah itu. Beda. Jadi coba banding-bandingkan antara kita sebelum belajar DN dengan sesudah belajar DN. Coba lihat foto-foto kita zaman dulu, ya. Zaman-zaman sok paten, zaman-zaman sahur sepuh dulu. Nah, bandingkan dengan sekarang. Ketika kita sudah mulai mendekat kepada Allah, kan beda wajah itu. Ego kita pun beda. Ya. Jadi jangan bilang, "Bang Adi tolong dibacain saya." Ya, emangnya saya itu kan terawang. Belajar sendirilah. Saya nggak mau saya main baca-baca, malah saya ajarin gimana cara membacanya. Ini saya udah ajarin nih, tinggal kalian mau coba atau enggak. Coba, ya, karena ini wilayah aib, ini nggak boleh kita main sembarang baca. Nah, yang penting sudah tahu, sudah, oh ini orangnya bagus, oh ini orangnya enak, oh ini orangnya nampaknya meninggi, nggak usah kita dekati, ini bahaya ini. Nah, udah, kalau udah tahu seperti itu, kita bisa pilih-pilih mana yang bagus berteman, ya. Nah, jadi coba dilatih. Make up dulu lah wajah, hati kita, dirias dulu hati kita, dicuci, dibersihkan, ya. Bagaimana bang, saya mau tahu bang, kapan saatnya dicuci, kapan dia kotor, lihat di wajah itu, ketahuan semua situ. Ya, lihat di wajah kita. Kenapa ya aku lihat wajahku nggak ada cahaya bang, kusam bang. Awak pun muak lihat muka sendiri. Itu satu. Yang kedua, matanya nggak enak bang, nggak teduh mata itu. Nah, coba perbaiki itu semua.
Nanti akan ada perbedaan. Kalau kita sudah membersihkan hati, lihatlah wajah itu enak. Kalau wajah itu sudah enak, cahaya itu sudah terang, rezeki juga lancar, ya. Tuh pengaruh dari situ tuh. Kenapa hidup kita sial? Kenapa gagal terus? Usaha gagal terus. Mau begini gagal, mau begitu gagal, banyak musuh di mana-mana. Ya wajahnya aja nggak bener, hatinya nggak bener. Orang lihat wajah itu udah nggak beres. Nah itu diperbaiki. Kalau cahaya sudah mulai terang, adem orang lihatnya, nyaman orang lihatnya, rezeki itu enak, deras, ngalir deras tuh rezeki itu, ya. Makanya intinya hati dulu kita bersihkan. Insya Allah wajah kita terang, wajah sudah terang, rezeki ngalir, nggak ada penghambat, ya. Jangan pula kita bilang, aku bang ini usahaku nampaknya dibuat orang nih bang, sepi pelangganku. Ya wajahmu aja nggak beres, gimana? Bersihkan dulu hati kita. Jangan kita ngomongin orang, jangan kita kait-kaitkan sama orang lain. Dari diri kita dulu cari apa salahnya. Oke, semoga ini manfaat. Ulang-ulang lagi ya, kalau pahit ya tahan-tahan sedikit lah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.